wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya Muhammad Thoriq Aziz. Saya lulusan Teknik Elektro Universitas Muhammadiyah Malang. Saya telah mengikuti pelatihan MEP HVAC di PT Minokarya Sejati. Dan sekarang saya telah bekerja di PT Sejati Tritunggal Indah di Sidoarjo sebagai teknisi daying. Untuk teman-teman lulusan baru maupun yang sudah bekerja yang ingin menambah dan mengupgrade skillnya, silakan menghubungi PT Minokarya Sejati. Karena di PT Minokarya Sejati teman-teman semua akan diajarkan maupun di-upgrade skillnya sehingga dapat bersaing di dunia kerja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam belajar kembali. Kita ketemu di PT Minokarya Sejati di pengajaran tentang safety tank. Hari ini kita bahas safety tank yang menggunakan konsep biotech, ya, teknologi canggih yang sekarang terupdate. Yang biasanya sebelum kita menggunakan teknologi ini di perumahan ataupun rumah-rumah menggunakan safety tank yang konvensional, ya, menggunakan safety tank yang menggunakan sistem lama, yaitu sistem resapan, yang dimana kadang-kadang kita kalau menggunakan sistem lama ada sekali setahun, 2 tahun, 3 tahun gitu ya, tergantung besar volume safety tanknya, kita harus ada pengurasan tinja kalau penuh, ya. Tapi kalau pakai sistem ini tidak ada pengurasan lagi, karena kotoran itu akan diubah menjadi air yang steril, air yang jernih. Saya akan jelaskan secara bertahap teman-teman bagaimana konsep pemasangannya dan fungsi-fungsinya supaya teman-teman dapat mempelajarinya. Yang pertama kita pelajari untuk konsep biotechnya sendiri, ya. Ini biotechnya yang 1000 liter. Jadi teman-teman harus tahu dulu konsep desainnya. Kalau 800 liter itu biasanya untuk 2-4 orang. Tapi kalau 1000 liter itu biasanya 4-5 orang. Kalau 1500 liter itu biasanya untuk 5-7 orang, 5-7 orang. Yang 2000 liter itu 8-10 orang. Yang 3000 liter untuk 12-15 orang. Nanti tergantung teman-teman ya untuk menggunakannya seperti apa, ya. Nah, di sini kita bisa lihat ada inlet misalkan ya, ada inlet 4 in, ada outlet 4 in, ya. Nah, di sini ada piping control namanya atau cleaning pipe, ya. Terus kemudian kita di sini ada namanya disinfektan ya. Disinfektan nanti untuk pipe ini piping control 4 in. Jadi ada outputnya itu output, ini piping control 4 in. Ya, kemudian kita ada nanti ventilation ya, bahasa saya ventilation. Terus ada nanti pipa disinfektan pipe, ya teman-teman. Jadi di dalam ini outnya tadi, lihat teman-teman, out pipa out nanti konsepnya ini akan masuk ke namanya buis beton tak bertulang, ya. Untuk sistem buis beton tak bertulang itu konsepnya dengan konsep resapan, ya. Nanti akhirnya kita buang ke gutter atau saluran kota, itu udah airnya udah tidak terkontaminasi kotoran lagi teman-teman ya. Jadi saya ini fan tadi saya jelasin ventilation supaya tidak ada tekanan di dalam tabung supaya membuang ya, itu fan, bisa kebaca ya fan ya. Ya, ini pipa fan-nya. Untuk tekanan yang di dalam udara itu harus terbuang supaya tidak menekan. Nah, di dalam biotech ini ya ada konsep yang seperti misalkan limbah diolah oleh bakteri bio pengurai hingga menjadi air. Jadi begini konsepnya. Nanti dari kotoran yang dari kloset itu dialirkan ke biotech ini tadi yang in itu, di pipa in yang 4 in. Tapi nanti masuk ke dalam biotech ini, tangki biotech ini harus melewati namanya solid screen. Ya, solid screen untuk menyaring, disaring. Setelah disaring nanti di solid screen, jadi yang kotor-kotoran yang tebal-tebal itu disaring, kemudian nanti melewati namanya honeycomb ya, honeycomb. Nah, ini yang sudah terpasang teman-teman. Yang sudah terpasang itu piping controlnya dan nanti di sini ada pipa disinfektan pipe ya, disinfektan pipe-nya. Nah, ini yang fan-nya, ventilation-nya. Nah, ini harusnya bentuk U turun ke bawah. Ya, nanti kita sampaikan untuk dirubah. Nah, konsepnya seperti itu teman, di rumah, depan rumah ini di perumahan kita buat konsepnya. Jadi nanti yang punya rumah nggak akan pernah lagi ada pengurusan tinja ya, sedot tinja kena penuh, tidak ada istilah begitu karena diurai. Jadi saya lanjutin sistem kerjanya. Setelah disaring
di solid screen, kemudian nanti jatuh kepada honeycomb. Di dalamnya ada konsep honeycomb. Honeycomb itu juga menyaring lebih vertikal, lebih kecil lagi. Ini dari kloset nih, lihat nih dari kloset. Nanti dari sini nanti sampai ke kloset ini, itu pipa klosetnya itu dialirkan sampai ke biotek tadi ya, tangki biotek tadi. Nah, di dalam itu ada medianya, media sel A, media sel B ya. Nanti setelah dari honeycomb ya masuk ke media disinfektan, media sel A, sel B. Nanti tergantung jenis tipe biotek yang kalian beli, yang teman-teman beli ya. Jadi nanti di sel ini, media disinfektan ini akan menjernihkan air, mensterilkan air, sehingga air itu keluar masuk ke buis beton tak bertulang. Ini buis beton tak bertulang, teman-teman. Ya, ini rumah dari bioteknya ya, tangki bioteknya ya. Kalau biotek itu kita buat di bawah, harus levelnya, elevasinya harus bisa ya teman-teman ya. Elevasinya jangan sampai salah. Jadi yang pertama masuk itu lebih tinggi, keluarnya harus lebih rendah. Masuk ke buis beton pun lebih tinggi, keluarnya harus lebih rendah. Masuk ke saluran lebih rendah lagi, teman-teman ya. Ini penggalian pertama untuk konsepnya, teman-teman. Nah, saya akan jelaskan juga bahwa material untuk biotek ini, kalau yang kami beli 1000 liter ya, biasanya harganya sekitar 1 jutaan lebih lah, teman-teman ya. Kemudian nanti kita ada memahami bahwa untuk biotek ini bahannya itu dari fiber glass ya. Jadi nanti bio safety tank ini kita lihat akan bekerja dengan sempurna untuk menjernihkan air, sehingga nanti air itu masuk ke saluran kota, tidak mencemari kota. Ini konsepnya, teman-teman ya. Elevasi, ingat yang saya bilang, elevasinya jangan sampai salah ya. Ini saluran sebelah kiri, ini saluran kota ya, saluran perumahan ya. Nanti kita pasang tuh dari apa tuh, ini konsep pemasangannya, teman-teman ya. Jadi biotek itu ada outnya masuk ke buis beton tak bertulang ya. Tanpa tak bertulang itu artinya tak berbesi, tidak ada pembesian. Kemudian nanti itu masuk dari kloset, teman-teman ya. Itu dari kloset masuk ke biotek, dari biotek ke buis beton tak bertulang ya. Nah, kita di sini memahami bahwa konsep yang harus dipahami di sini adalah ini nanti kita tutup ya. Kayak tadi kan sudah kita lihat lantainya ya, carportnya ya, kita ditutup. Yang saya mau jelaskan sama teman-teman, kenapa sekarang kita memakai teknologi ini? Karena teknologi ini adalah kita menggunakan namanya bio ataupun istilahnya bakteri yang akan mengurai. Demikian pengajaran saya, teman-teman. Terima kasih.